Selamat pagi Adesana, senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Bengkulu hari ini bersama saya Zara Rupal dan tim redaksi kami telah menyiapkan berita menarik dan faktual untuk Anda. Berikut 3 informasi pilihan utama hari ini. Rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap wartawan di Bengkulu Utara. Pelaku peragakan 5 adegan pemukulan. Jelang pendaftaran pilkada tahun ini, KPU pastikan kandidat terpapar COVID-19 tidak akan dicoret dari pencalonan. Ribuan pelajar di Bengkulu Tengah akan terima bantuan beasiswa program Indonesia Pintar. Polres Bengkulu Utara bersama Polsek Lais menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap salah satu wartawan di Bengkulu Utara. Tersangka Sahri yang merupakan kepala desa Batu Raja memperagakan 5 adegan dalam rekonstruksi tersebut. Rekonstruksi ini sendiri dilakukan pihak kepolisian untuk mencari fakta baru selain keterangan dari sejumlah saksi yang dibutuhkan saat persidangan nanti. Pelaksanaan rekonstruksi terdiri dari 5 adegan yang diantaranya mungkin tadi sudah derap-derap yang disampaikan oleh penyidik dari Polsek Kerkap. Jadi ada 5 adegan, semuanya sudah dilaksanakan oleh masing-masing baik pihak tersangka, saksi maupun korban sendiri. Dari hasil rekonstruksi apa temuannya Pak Beo? Temuannya nanti intinya kan dari hasil rekon ini ya kita berbicara fakta. Nah, kami nggak bisa menyampaikan itu sepenuhnya. Nanti sidang yang bisa itu menentukan. Untuk diketahui, penganiayaan tersebut terjadi pada tanggal 15 Juli yang lalu, di mana saat itu salah satu awak media meminta klarifikasi kepada Kepala Desa Batu Raja, yakni Sahri, terkait penggunaan dana desa. Namun sang kades marah hingga terjadi pemukulan. Tim Liputan melaporkan dari Bengkulu Utara. Kedua pelaku penyalahgunaan narkoba ini berhasil ditangkap tim Sus Opsnal Direktorat Narkoba Polda Bengkulu di Kabupaten Kepahyang. Terlihat dalam rekaman video amatir ini, kedua pelaku sempat ingin menghilangkan barang bukti dengan membuang 1 paket sabu ke saluran air, namun berhasil diketahui petugas. Para pelaku ini merupakan target yang sudah lama menjadi incaran polisi. Pelaku PS 39 tahun merupakan warga Muara Aman Kabupaten Lebong. Sementara HE alias BA 54 tahun merupakan warga Desa Permubawah Kabupaten Kepahyang. Keduanya merupakan pengedar dan pemakai narkoba. Tersangkanya 2 orang yang ditetapkan itu atas nama PS, terus kemudian yang kedua atas nama H dengan barang bukti 1 paket ya, barang bukti 1 paket. Jadi mereka disangkakan dengan menguasai barang bukti atau menguasai paket sabu-sabu tersebut. Kemudian saat ini mereka sudah diamankan di Polda, kemudian dilakukan pemeriksaan untuk proses lebih lanjut. Tertangkapnya kedua pelaku ini tak lepas dari peran masyarakat yang curiga dengan gerak-gerik pelaku. Kini, keduanya telah mendekam di rutan Mapolda Bengkulu. Polisi masih akan melakukan pengembangan dari kedua pelaku guna mengetahui asal barang haram tersebut. Tim Liputan melaporkan dari kota Bengkulu.
Sebanyak 60 liter minuman keras jenis tua ini kembali ditemukan personil kepolisian sektor Muara Bangkahulu di warung remang-remang di kawasan Rawamakmur dan Pantai Kualu, Pasar Bengkulu. Puluhan liter tua tersebut langsung dibuang petugas di tempat dan disaksikan langsung oleh pemiliknya. Sebelumnya, untuk mengelabui petugas, minuman tua disembunyikan di semak-semak oleh pemiliknya, namun berhasil ditemukan petugas. Razia ini sendiri digelar dalam rangka cipta kondisi menjelang pilkada serentak yang akan berlangsung Desember mendatang. Kita melaksanakan cipta kondisi dalam rangka pilkada 2020 untuk mengurangi tingkat kriminalitas di khususnya di Polsek Muara dengan sasaran warung-warung remang dan tempat-tempat pijat. Tadi kita sudah berhasil mengamankan 2 lokasi di tempat warung remang sebanyak total dengan sekitar 60 liter tua, dan ada beberapa yang sudah tutup baik di tempat karaoke maupun di tempat warung-warung remang di wilayah Polsek Muara. Tadi kita temukan ada beberapa pemiliknya menyembunyikan tua di depan depan lokasi rumah. Jadi menghindari petugas, kita berhasil menemukan sekitar 20-30 liter tua. Untuk barang bukti langsung dipakaikan di lokasi. Razia cipta kondisi ini rutin akan dilaksanakan personil kepolisian sektor Muara Bangkahulu untuk meminimalisir terjadinya tindak kejahatan. Masyarakat dihimbau untuk selalu berhati-hati dan waspada karena aksi kejahatan bisa terjadi kapan saja. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Pemerintah Kota Bengkulu memberikan keterangan terkait beredarnya informasi jika Wali Kota dan Satpol PP Kota Bengkulu akan melakukan razia keliling dan menjaring para pelajar yang berkeliaran di luar rumah dan tidak mengenakan masker. Bahkan dalam informasi yang disebarkan melalui pesan berantai jejaring sosial WhatsApp ini juga menyebutkan sanksi bagi para pelajar yang terjaring akan dikenakan sanksi karantina dan menyemprot disinfektan dengan radius 1000 meter tersebut adalah informasi hoaks atau palsu. Wakil Wali Kota menegaskan bahwa Pemkot dan jajarannya tidak pernah mengeluarkan instruksi tersebut dan diharapkan kepada masyarakat tidak resah dan termakan oleh informasi hoaks tersebut. Butuh waktu oleh Polda untuk melusuri, tetapi kami, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota dan seluruh jajaran mencoba untuk bergerak lebih cepat agar dengan sampai masyarakat berpikir ini benar-benar adanya. Terkait dengan selebaran yang ataupun viral yang dikirim via WA bahwa Wali Kota Bengkulu memerintahkan Satpol PP untuk melakukan penertiban terhadap anak-anak siswa, kemudian juga akan membawa mobil gerakan disiplin siswa. Ini berita ini tidak benar alias hoax. Sekali lagi bahwa pemerintah Kota Bengkulu, Bapak Wali Kota atau Wakil Wali Kota atau seluruh jajaran tidak pernah menginstruksikan kepada Satpol PP untuk melakukan razia keliling dengan mobil gerakan disiplin siswa. Diketahui informasi tersebut beredar di tengah-tengah masyarakat sejak beberapa hari terakhir dan menimbulkan pertanyaan akan keakuratan informasi tersebut. Pemerintah kota sendiri belum berencana melaporkan hal ini kepada pihak berwajib. Pemkot menyerahkan sepenuhnya hal ini ke tim hukum pemerintah Kota Bengkulu. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu.